Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel Nasehat Muhibin. Kali ini admin akan ceritakan tentang kisah wali Allah yang bernama Syekh Abulung. Syekh Abdul Hamid Abulung Al-Banjari atau lebih dikenal dengan Datu Abulung adalah salah satu ulama Banjar yang paling berpengaruh pada masanya. Datu Abulung adalah seorang ulama yang pernah buat gempar Kalimantan dengan membawa pemahamannya tentang Wahdatul Wujud. Syekh Abdul Hamid dilaporkan mengajari orang-orang bahwa tidak ada wujud kecuali Allah, tidak ada Abdul Hamid kecuali Allah, dialah aku dan akulah dia. Karena keras kepala dalam berpendapat, dia dihukum mati atas keputusan Sultan Tahmidillah. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa keputusan Sultan didasarkan pada pertimbangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datu Lampayan yang saat itu menjabat sebagai Grand Mufti. Pandangan tasawuf yang dianut Datu Abulung dipengaruhi aliran Ittihad Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Halaj yang masuk ke Indonesia melalui Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani dan Syekh Siti Jenar. Syekh Abdul Hamid dalam pengembangan ajaran Wujudiyah mulai menemui kendala ketika di telinga Sultan Tahmidillah dan Syekh Muhammad Al-Banjari bahwa ajaran yang dibawakannya adalah meresahkan bagi masyarakat. Pada saat Kesultanan Banjar diperintah oleh Sultan Tahlilullah, Syekh Abdul Hamid dan Syekh Muhammad Al-Banjari meninggalkan Kesultanan Banjar untuk menuntut ilmu kerajaan di Tanah Suci Mekah. Namun sepak terjangnya tidak banyak yang mengetahui, karena ia tidak meninggalkan kitab karangan seperti ulama-ulama lainnya. Syekh Muhammad Arsyad, sebagai pengikut ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samani Al-Madani, guru tokoh Tarekat Samaniyah Nusantara, tidak setuju dengan pemikiran tersebut Wujudiyah dari Syekh Abdul Hamid dan sama seperti seorang musyrik. Akibat dari pemikirannya, Syekh Abdul Hamid Abulung berakhir hidupnya di tangan para algojo Kesultanan Banjar. Datu Abulung pun ketika ingin dijemput pihak Kesultanan Banjar berkata, "Abu Hamid tidak ada, yang ada hanyalah Tuhan." Jawab Syekh Abdul Hamid dengan mantap dan penuh wibawa, "Jadi bagaimana ini? Apa yang harus kami katakan kepada Sultan?" Tanya kedua utusan tadi dengan perasaan bingung. "Katakan saja kepada Sultan bahwa di rumah ini tidak ada Abdul Hamid, yang ada hanya ada Tuhan," ucap Abdul Hamid. "Baiklah kalau begitu, akan kami katakan kepada Sultan seperti apa yang Tuan sarankan," kata kedua orang utusan istana itu sambil beranjak keluar dari rumah Syekh Abdul Hamid. Sesampai di istana, kedua orang utusan itu menyampaikan apa-apa yang mereka alami di rumah Syekh Abdul Hamid, dan mereka menyampaikan apa-apa yang dikatakannya bahwa Syekh Abdul Hamid tidak ada dan yang ada hanya Tuhan. Mendengar jawaban tersebut, Sultan memerintahkan utusannya untuk kembali dan memanggil serta mengundang Tuhan untuk datang ke istana. Dipanggil dan diundang ke istana oleh Sultan, perintah Sultan kepada kedua utusannya. Maka berangkat lagi kedua utusan istana itu ke rumah Syekh Abdul Hamid. Sesampai kedua utusan tersebut di tempat tinggal Syekh Abdul Hamid, mereka kembali mengetuk pintu rumah Syekh Abdul Hamid. Mereka kembali mengetuk pintu rumah Syekh Abdul Hamid. "Assalamualaikum." Kedua utusan tersebut memberi salam. "Waalaikumsalam." Terdengar jawaban Syekh Abdul Hamid, "Apakah ada keperluan lagi sehingga kalian berdua kembali lagi datang ke sini?" Lanjutnya, "Memang kami mempunyai keperluan yang amat sangat," sahut salah satu utusan. "Kami diperintahkan Sultan untuk memanggil Tuhan, dan mengundangnya datang ke istana." "Tuhan tidak ada, yang ada Abdul Hamid," jawab Syekh Abdul Hamid Abulung dengan tegas. Jawaban Syekh Abdul Hamid Abulung yang tegas tersebut membuat kedua utusan Sultan kebingungan dan kehilangan akal. Kali ini kedua utusan Sultan harus kembali kecewa karena gagal menghadirkan Syekh Abdul Hamid Abulung ke istana disebabkan jawabannya yang menyatakan bahwa Tuhan tidak ada, yang ada hanya Abdul Hamid. Dari tanggapan tersebut lahirlah permasalahan yang sangat kompleks yang dihadapi Sultan. Sultan pun segera meminta pendapat para ulama. Akhirnya para ulama berkesimpulan bahwa ajaran yang disampaikan Syekh Abdul Hamid Abulung dapat menyesatkan keyakinan masyarakat awam, berujung pada kemusyrikan yang merugikan kehidupan beragama. Setelah Sultan mengambil keputusan,
beliau memerintahkan utusan tersebut untuk memanggil Syekh Abdul Hamid Abulung dengan perintah dan pesan kepada siapapun yang ada di sana, baik Tuhan atau Abdul Hamid yang di sana, siapa yang ada di sana, dipanggil untuk datang. Akhirnya Syekh Abdul Hamid ingin datang ke istana menemui Sultan. Sultan menjelaskan alasan dia memanggilnya ke istana, dan juga mengatakan bahwa keputusan Sultan dari hasil musyawarah dengan para ulama adalah menyingkirkan atau membunuh Tuan Syekh Abdul Hamid Abulung. Saya tidak akan mengubah keyakinan saya karena saya yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang saya ajarkan itu tidak sesat seperti yang disangka orang, karena kemungkinan besar mereka belum memahami dan belum mengerti dengan ilmu yang saya ajarkan saat ini, ucapnya dengan tegas. Saya akan hadapi apapun resikonya atas apa yang saya lakukan dan saya yakini, dan saya tidak akan mundur setapak dan sejengkal pun walaupun berbagai ancaman dan hukuman yang akan ditimpakan kepada saya, karena saya yakin makhluk apapun yang ada di dunia ini tidak akan memberi bekas kepada saya, baik api, tanah, air, dan makhluk lainnya, sambung Abdul Hamid dengan mantap. Akhirnya Abdul Hamid Abulung dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari besi yang sangat berat. Ukuran kerangkeng besi tersebut dibuat seukuran dengan tubuh, hanya cukup untuk berdiri. Kemudian bersama dengan kerangkeng itu Abdul Hamid Abulung dibenamkan ke dasar sungai di Lok Buntar, sekitar 15 km dari makamnya sekarang, yaitu di desa Sungai Batang Martapura. Tanpa sepengetahuan orang-orang, sesuatu yang aneh terjadi saat fajar. Sebuah sangkar besi yang sangat berat berada di permukaan air sungai dan Abdul Hamid melakukan sholat subuh dan keluar dari sangkar besi. Dan apabila telah selesai melaksanakan kefarduannya serta ibadah yang lainnya, kurungan besi itu kembali tenggelam ke dasar sungai. Dikisahkan pula pada suatu malam menjelang subuh, 10 nelayan mengelilingi sungai tempat tenggelamnya Syekh Hamid Abulung. Samar-samar mereka mendengar azan, pelan-pelan mereka mendekati sumber azan. Dari jauh mereka merasakan keanehan yang menimpa Syekh Abdul Hamid. Sejak melihat keganjilan tersebut mereka mengangkatnya menjadi guru mereka. Dari tokoh ini mereka belajar berbagai ilmu pengetahuan agama Islam. Karena jumlah mereka 10 orang maka mereka dinamakan orang 10. Selanjutnya setelah sekian lama belajar kepada Syekh Abdul Hamid Abulung, ke-10 orang tersebut menjadi pengawal kerajaan Banjar. Setelah direndam beberapa hari di air, Datu Abulung tidak juga mati. Bahkan terjadi peristiwa ajaib, yaitu bila tiba waktu salat, beliau keluar dari kurungan dan melakukan salat di atas air. Peristiwa ini telah terjadi berulang-ulang, tanpa diketahui oleh Sultan. Karena direndam di air beliau tidak mati, maka Sultan memerintahkan Algojo untuk memenggal kepala beliau. Abulung mengatakan bahwa tidak ada alat atau senjata yang dapat membunuhnya dan jika raja menginginkannya, ia harus menggunakan senjata yang ada di dinding rumahnya yang menempel. Singkat cerita, setelah Datu Abulung salat sunat, senjata dimasukkan di tempat yang ditunjuk, keluarlah darah segar. Namun yang sangat aneh dan mengagumkan adalah bahwa dari ceceran darah Datu Abulung tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semasa hidupnya, Datuk Abulung gigih dalam mengajarkan Islam khususnya ilmu tasawuf, dan sangat tekun mengajarkannya di wilayah kesultanan. Ada 3 tempat pengajian tasawuf falsafi oleh Syekh Datu Abulung, yaitu Sungai Batang Martapura, Danau Panggang dan Haur Gading Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ada beberapa panggilan untuk nama Datu Abulung, yakni Syekh Abdul Hamid, Haji Abdul Hamid, Datu Habulung, Datu Ambulung, dan yang paling populer adalah Datu Abulung. Beliau wafat pada 12 Zulhijjah 1203 Hijriyah atau 1788 Masehi, pada usia 53 tahun. Sampai saat ini makamnya masih ramai diziarahi orang. Syekh Abdul Hamid Abulung dimakamkan di Kampung Abulung, Sungai Batang, Martapura. Kemudian Sultan Tahmidullah II yang memerintah periode tahun 1761 sampai tahun 1801 membangun Masjid Jami Syekh Abdul Hamid Abulung sebagai bentuk penebusan dosa karena telah memerintahkan para algojo raja untuk mengeksekusi Datu Abulung. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, kalau ada kesalahan mohon maaf, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum.